Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu petugas pengamanan pertandingan Persib versus Persija yang dipukuli supporter di Stadion Sijalak Harupat masih dirawat di rumah sakit. Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat mulai berkampanye di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Kakak beradik di Kabupaten Sukabumi terlibat pertikaian berujung penganiayaan hingga hebohkan masyarakat luas. Ya, satu orang petugas pengamanan pertandingan korban penganiayaan supporter pasca laga Liga 1 Persib melawan Persija Senin lalu masih dirawat di rumah sakit. Polisi juga telah menangkap satu tersangka penganiayaan dan sedang mengidentifikasi pelaku lainnya. Aparat Polresta Bandung Rabu lalu mendatangi RSUD Otto Iskandar Dinata Soreang Kabupaten Bandung bersama perwakilan supporter dan manajemen Persib Bandung. Mereka mengunjungi seorang steward atau petugas lapangan yang menjadi korban pemukulan supporter sesaat setelah pertandingan Liga Indonesia antara tuan rumah Persib Bandung melawan Persija di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Senin 23 September lalu. Irfan yang bertugas menjaga di pinggir lapangan Tribun Timur Selatan mengalami trauma kepala, mata, dan cedera tulang belakang akibat pukulan benda tumpul, sehingga masih dirawat. Ia menyayangkan ulah bobotoh yang melakukan tindakan kekerasan. Meski secara pribadi telah memaafkan pelaku, ia menyerahkan kepada proses hukum yang sudah berjalan. Ini yang saya takutkan mau kepala aja, kepala soalnya kan kayaknya benturan gitu, soalnya mata saya udah agak kurang. Itu jaga di tribun mana Bang? Timur Selatan saya. Udah saya maafkan semuanya. Kalau pribadi saya ya pribadi. Kalau pelaku ya gimana ya, bingung. Ya semuanya proses hukum lah. Yang saya harapkan tidak ada terjadi lagi lah ya. Soalnya ini kan udah Persib itu besar ya, nama Persib itu udah dikenal besar. Jadi kalau saya harap jangan sampai dirusak atau dicederai dengan supporter dari kita sendiri, bobotoh sendiri malah yang merusak. Kan sangat disayangkan gitu ya. Menurut data Polresta Bandung, total ada 9 korban penyerangan supporter yang memeriksakan diri ke rumah sakit. 8 orang luka ringan dan tidak dirawat, sedang 1 korban dirawat karena masih harus menjalani observasi terkait cedera yang diderita. Polisi juga telah menahan 1 orang tersangka penganiayaan dan telah mengidentifikasi sejumlah pelaku lainnya. Kemarin ada 9 yang berobat, namun yang 8 pulang untuk melaksanakan rawat jalan, sedangkan 1 masih ada perawatan di rumah sakit karena di tulang punggungnya ada sedikit perlu penanganan lebih lanjut. Ya. Saat ini kami sedang melakukan penyelidikan terhadap para supporter yang melakukan tindakan kekerasan. Beberapa sudah kami identifikasi dan beberapa orang sudah kami tangkap. Ada berapa orang? Sementara masih 1 yang ditangkap, yang lain masih dilakukan pengejaran. Pada kesempatan tersebut, perwakilan supporter bobotoh Persib secara langsung menyampaikan permintaan maaf kepada korban. Namun kasus hukum penganiayaan korban tetap berjalan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, sidang peninjauan kembali kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Dalam sidang, hakim menyetujui permintaan untuk menggelar sidang lapangan di tempat kejadian perkara kasus Vina dan Eki yang akan dilaksanakan siang ini. Sidang ke-9 peninjauan kembali kasus kematian Vina dan Eki yang diajukan oleh 6 terpidana kasus ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon Rabu siang.
Sidang menghadirkan Titin Priyalianti, kuasa hukum Saka Tatal, terpidana kasus kematian Vina dan Eki yang sebelumnya diputus bebas murni setelah mengajukan peninjauan kembali. Ia dihadirkan sebagai saksi fakta, memberikan keterangan terkait sejumlah kejanggalan hingga intimidasi terhadap terpidana hingga dirinya sendiri saat mencari keadilan sejak tahun 2016. Tim kuasa hukum 6 terpidana juga mengajukan sidang lapangan di tempat kejadian perkara untuk memastikan jika tidak ada pembunuhan dan ruda paksa dalam kematian sejoli tersebut pada Agustus 2016 lalu yang dikabulkan oleh hakim untuk dilakukan pada hari ini. Punya bukti saksi-saksi bukan satu, lebih 3 mungkin lebih gitu. Tapi kami sampaikan di pengadilan itu 3. Saksi fakta yang melihat bahwa itu kecelakaan, bukan pembunuhan. Untuk pemeriksaan di lapangan sendiri, di TKP sendiri, ada berapa titik nantinya rencana yang sudah diajukan? Kira-kira ada tempat kecelakaan, kemudian tempat tanah kosong yang dijadikan katanya di situ ada ruda paksa dan pemukulan, kemudian di Jalan Perjuangan, dan mungkin langsung ke rumah Papa Suret. Papa RT itu ya Pak? Yang melihat betul nggak itu saksi-saksi yang kami hadirkan itu tidak di sana. Pasangan calon gubernur Jawa Barat pada hari pertama masa kampanye langsung turun ke lapangan menemui masa pendukungnya. Calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Ronald Surapraja, menemui warga kota Cimahi. Sedang calon gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Saihu, menyapa warga Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Begitu tiba di lokasi kampanye, calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Ronald Surapraja, disambut ratusan ibu-ibu warga Citerep, kota Cimahi, Rabu sore. Dalam kampanye perdananya, ia menggandeng calon wali kota Cimahi dari PDI Perjuangan, Bilal Ihsan Priyatna. Lebih dulu dikenal sebagai figur publik, warga memanfaatkan kampanye Ronald Surapraja untuk berfoto. Selain menyasar kaum ibu, Ronald yang maju mendampingi calon gubernur JJ Wiradinata ini mengaku membawa program yang dekat dengan aspirasi kaum muda. Saya membawa program-program dan hal-hal atau isu-isu yang memang dekat dengan kaum muda. Ya, apakah itu soal digitalisasi, apakah itu soal UMKM atau soal startup. Yang dekat dengan anak-anak muda itu adalah hal yang saya inginkan ketika berkeliling Jawa Barat, mendapatkan banyak masukan dari warga Jawa Barat. Calon gubernur Jabar nomor urut 3 Ahmad Saihu Rabu pagi menemui tokoh dan ratusan warga Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Ahmad Saihu juga mengajak sekaligus memperkenalkan Gun Gun Gunawan yang maju sebagai calon wakil Bupati Bandung. Dalam pertemuan, warga dan tokoh masyarakat menyampaikan permasalahan yang selama ini belum terselesaikan di wilayah mereka, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan industri yang perlu diperbaiki agar kesejahteraan warga meningkat. Ya, beberapa hal yang mereka sampaikan kepada saya di tengah berbagai kekayaan alam dan keunggulan-keunggulan Jawa Barat, di mana mereka banyak mengungkapkan, pertama, di sini banyak kampus-kampus yang unggul dan ternama Jawa Barat ini. Juga lahan-lahan pertanian masih banyak yang subur dan luas. Kemudian juga industri banyak di Jawa Barat itu. Ahmad Saihu sebagai calon gubernur Jabar nomor urut 3 maju bersama Ilham Habibi diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Nasdem. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Ya, Bawaslu Kota Tasikmalaya menjaring pengawas partisipatif dari kalangan pemilih pemula untuk mensiasati kurangnya personil pengawas pemilu di lapangan. Anak muda dinilai memiliki semangat lebih dan diharapkan bisa menilai lebih objektif. Bawaslu Kota Tasikmalaya terus bergerak menjaring pengawas partisipatif untuk membantu kinerja pengawasan pilkada. Hal ini dilakukan karena keterbatasan personil, di mana saat ini hanya ada 1 orang pengawas di tingkat desa atau kelurahan. Padahal di wilayah tersebut ada lebih dari 20 TPS. Kali ini Bawaslu Kota Tasikmalaya mengajak mahasiswa dan pelajar sebagai pemilih pemula. Anak muda diharapkan bisa memberikan pengawasan yang objektif.
keterbatasan SDM dari pengawasan itu. Nah, ini harapannya anak-anak muda ini juga ikut andil mengawasi dan juga menyampaikan kepada kami jika ada informasi pelanggaran pelanggaran di lapangan. Ini sifatnya partisipatif atau bagian dari evaluasi? Partisipatif, iya. Ini partisipasi pengawasan. Kan kalau KPU ini partisipasi pemilih ya. Nah, kalau Bawaslu ini partisipasi pengawasan. Sukarela. Nah, iya sukarelawan ini. Makanya kan nanti ada materi terkait dengan kesukarelawanan. Ada reward khusus nggak, misalkan ada yang laporkan dan terbukti? Oh ya, kalau reward secara khusus tidak ada. Tentu reward ini kan menjadi bagian bahwa artinya bahwa teman-teman mahasiswa ketika nanti mampu menyampaikan informasi ini berarti dia secara tidak langsung memahami bahwa demokrasi yang baik itu adalah demokrasi yang menjalankan sesuai dengan aturan. Ada 100 orang pelajar dan mahasiswa yang terlibat dalam pelatihan berisi aturan pilkada serta contoh-contoh berbagai macam kecurangan dalam pilkada, mulai dari masa kampanye hingga pasca pencoblosan. Jika menemukan kecurangan dan pelanggaran, para relawan pelajar dan mahasiswa akan melaporkannya ke Panwas di tingkat kelurahan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.